Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi, dengan anggota pertama saya sendiri, Sylvia Orinda Averta, dengan NIM 210041139, Elsie Afifah 210041116, dan Raffi Septrianda 210041129, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Zuwirna MPD. Di sini kami akan membahas tentang media komunikasi. Apa itu media komunikasi? Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Proses pengiriman informasi di zaman modern ini sangat canggih. Teknologi komunikasi paling dicari untuk menyampaikan atau mengirimkan informasi ataupun berita karena teknologi telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat, tepat, akurat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Berbagi informasi antar benua dan negara di belahan dunia semakin mudah. Berikutnya, fungsi media komunikasi. Media komunikasi memiliki fungsi yang sangat luas. Fungsi-fungsi tersebut yaitu pertama, fungsi pendidikan. Ini merupakan fungsi utama dari setiap kegiatan komunikasi. Oleh sebab itu, fungsi komunikasi memberikan pengaruh-pengaruh pendidikan yang dapat ditafsirkan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Yang kedua, fungsi sosial. Media komunikasi bukan saja memberikan informasi yang otentik dan pengalaman dalam berbagai bidang kehidupan, akan tetapi juga memberikan konsep yang sama kepada setiap orang. Pengaruh langsung pada hal ini ialah akan memperluas pergaulan, memperluas pengenalan dan pemahaman tentang orang, adat istiadat, cara bergaul, dan segala sesuatu tentang daerah. Yang ketiga, fungsi ekonomis. Para pengusaha dan industriawan tidak segan-segan menyediakan anggaran biaya yang cukup besar sebagai bagian integral dari usaha pengembangan dan memajukan perusahaannya. Media komunikasi mereka pergunakan baik dalam rangka meningkatkan produksi melalui pembinaan prestasi kerja secara maksimal maupun dalam rangka promosi dan pemasaran hasil produk keseluruhan penjuru dunia. Yang keempat, fungsi politis. Yang dimaksud dengan segi politis dalam hal ini adalah politik pembangunan. Dalam hubungan ini, peran media komunikasi turut menentukan. Itu sebabnya siaran radio, pertunjukan film tentang pembangunan, berita koran, dan terbitan lainnya. Yang kelima, fungsi agama. Media komunikasi meskipun bersifat hiburan juga membawa pesan-pesan dakwah. Hal ini dapat terjadi karena media tersebut juga melayankan fungsi keagamaan bagi khalayak. Batubara 2011. Yang ketiga yaitu karakteristik media komunikasi. Yang pertama, media antar pribadi, yaitu untuk hubungan perorangan atau antar pribadi, maka media yang tepat digunakan ialah kurir atau utusan surat dan telepon. Yang kedua, media kelompok. Dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak digunakan adalah media kelompok, misalnya rapat, seminar, dan konferensi. Yang ketiga yaitu media publik, yaitu kalau khalayak sudah lebih dari 200 per orang, maka media komunikasi yang digunakan biasanya disebut media publik, misalnya rapat akbar, rapat raksasa, dan semacamnya. Yang keempat yaitu media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Yang keempat yaitu media pendidikan. Menurut Zakiyah Darajat tahun 1995, media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar,
untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Menurut Muhammad Hasan Baitlawi tahun 2018. Dengan demikian dapat dipahami bahwa media pendidikan adalah alat, metodik, dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Menurut Nurmadiyah tahun 2016. Yang kelima yaitu peran dan fungsi media pendidikan. Beberapa peranan media pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen atau unsur komunikasi pendidikan. Yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan pihak yang mengirim pesan dalam proses komunikasi. Komunikator dalam proses pembelajaran adalah tenaga pendidik, guru, atau dosen. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan atau informasi merupakan materi yang disampaikan oleh komunikator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sarana komunikasi atau channel. Sarana komunikasi atau channel adalah media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam proses komunikasi pendidikan berupa SID atau media lainnya. Yang keempat, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau berita dalam proses pembelajaran. Yang menjadi komunikan adalah peserta didik, murid, atau mahasiswa. Selanjutnya, media dan literasi digital. Menurut Potter 2004, Potter menyatakan bahwa literasi adalah sebuah perspektif yang digunakan secara aktif ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media. Menurut Marty dalam Colte menyatakan bahwa literasi digital adalah kesadaran sikap dan kemampuan individu untuk menggunakan alat dan fasilitas digital secara tepat untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis, dan menyintesis sumber daya digital, membangun pengetahuan baru, menciptakan ekspresi media, dan berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks situasi kehidupan tertentu untuk memungkinkan tindakan sosial yang konstruktif dan merenungkan rangkaian proses. Pembahasan terakhir yaitu manfaat dari literasi digital. Ada pun manfaat dari literasi digital sebagai berikut. Pertama, menghemat waktu. Yang kedua, belajar lebih cepat. Yang ketiga, menghemat uang. Yang keempat, membuat lebih aman. Yang kelima, selalu memperoleh informasi terkini. Yang keenam, selalu terhubung. Yang ketujuh, membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, dapat membuat seseorang bekerja. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.